Baik, terima kasih Ibu Devi selaku host yang selalu setia mengatur semua, bahkan bermete-metean untuk menyiapkan. Hari ini kita pakai fasilitas ini, itu beliau siapkan sampai jam 2, setengah 3. Hari ini Bapak Mama bisa tanda tangan daftar hadir yang diatur lewat sistem online, itu beliau duduk rancang sampai jam-jam begitu. Ini sudah mungkin semalam ketiga. Ya, kita doakan Ibu Devi selalu diberi kekuatan ekstra oleh Tuhan, karena telah berkontribusi baik bagi satu titik perubahan yang kita buat bersama pula dengan teman-teman tim kerja yang lain. Ibu Ketua, tadi malam kita rapat saja di Ketua sudah sampai larut ya Bu Ketua. Ibu Ketua begitu ekstra menyiapkan segala sesuatu, juga dengan teman-teman tim yang lain. Sampai jam 2 saya pantau saja Ibu Ketua juga belum tidur. Jadi saya jadi terharu karena ini barang baru, dalam kebaruan, tapi teman-teman tim bekerja begitu maksimal. Jadi maka hari ini setiap pagi kita menikmati sajian yang ada ini, itu adalah hasil mete teman-teman setiap hari. Gitu. Karena itu saya mau bilang terima kasih. Saya hanya bisa berdoakan supaya teman-teman selalu diberkati. Tadi malam Ibu Ketua terus pantau Google Classroom tugas. Dan sebagaimana laporan hari ini, ternyata kita, padahal itu narasumber menanti tagihan itu untuk dikoreksi. Ini teman-teman saya harus omong. Ini evaluasi, tidak apa-apa kita mencambuk diri itu lebih baik daripada orang lain yang cambuk kita. Kalau saya prinsip begitu. Kita dalam satu tim kerja, kita sebagai kakak adik, orang basudara, ketong omong untuk profesionalisme, saling mengkritisi untuk membangun profesionalisme, itu lebih bagus. Jangan orang lain yang omong kita. Nah, saya tidak mau, mending kita sakit dengan diri kita. Kemarin Bapak Mama, Pak Yandri ini saya kenal baik, sangat baik. Dia tahu saya dan saya tahu dia. Dia adalah pengajar yang bukan main-main. Saya tahu. Karena saya pernah merinding ketika saya mengikuti pelatihan K3 instruktur K13. Saya lihat di antara pengajar, profesor, doktor dari luar, ada satu pengajar yang membanggakan, penulis modul yang membanggakan. Ada Yandri Snaid. Artinya bahwa kelas terbang dia adalah levelnya sudah nasional. Bapak Mama, kemarin ketika masuk, Bapak Mama tahu cara dia mengecek sejauh mana antusiasme kita mengikuti kegiatan? Dia tanya satu-satu. Ibu Erna sudah siap slide? Dia bilang begitu. Ibu Densi sudah sampai mana? Oh, dia ngomong dengan bahasa sederhana. Ibu Sintan sudah kok, Ibu Ros sudah, Ibu Cindy sudah, dia sebut satu-satu. Dia rela membuang sekian waktu hanya untuk cek. Dan saya akan lihat ekspresinya. Ternyata guru kita tidak antusias. Antusiasnya bukan di depan layar. Maksudnya, logikanya seorang peserta didik atau guru pengajar itu adalah ketika kemarin dia mendapat materi, apalagi materi yang menarik dengan panduan yang teknis, minimal sebagai guru pembelajar itu, minimal setelah dia santai-santai, rehat sore, malam dia makan habis santai-santai, beta penasaran nih. Beta baca ini materi dong. Coba beta bikin ini slide 1-2 dong. Itu minimal. Orang guru pelajar itu begitu. Tapi kan jawaban kita begitu. Saya yakin setelah ini dia akan panggil beta khusus untuk diskusi.
karena dia sudah pasti sudah punya hasil diagnosa. Jadi dia mau lihat seperti apa progresnya. Bukan soal ini sudah bagus atau tidak, tapi respon kita lewat aksi kita seperti apa. Ternyata kan kemarin beta sudah malu, aduh mati so. Ternyata dari sore sampai pagi kembali tidak ada yang raba bikin PowerPoint. Bukan soal benar atau salah. Sehingga pagi ketika ditanya minimal dia bilang, Bapak Bepung ini nih sebenar atau salah ya, minimal itu kan pasti kita senang. Sama dengan kita guru. Nah, guru kepada siswa kita. Itu minta maaf Bapak Mama, saya menyentuh ini. Ini bagian dari kita mengubah pola sikap kita. Makanya kemarin Pak Kriser ada omong satu bahasa juga yang mungkin Bapak Ibu masih ingat. Dia bilang ternyata masih rendah, pokoknya bahasanya mungkin saya tambah, tapi sekilas dia bilang literasi kita rendah. Ya, literasi digital kita. Karena semua itu disajikan di YouTube, di mana-mana, di Google itu lengkap. Jadi dia sempat sentil soal itu. Nah, itu simpulan narasumber. Nah, itu menjadi bagian dari cambuk bagi saya. Kalau saya bicara sebagai pemimpin, saya melihat itu sebagai cambuk bagi saya. Bagaimana membangun kembali cara pandang teman-teman terhadap hal-hal yang menyangkut kebaruan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Yang berikut terkait temuan saya kemarin di Ibu Dimo. Saya memang sengaja mengantar Bu Dimo supaya saya mau tahu titik itu masih ada orang. Tapi ternyata sudah bubar dengan berbagai alasan lah. Dengan berbagai alasan. Ya, ada yang kemudian bergabung ke titik yang lain, ya tidak apa-apa. Yang penting setia karena patuh pada schedule yang ada. Terima kasih, mungkin ada yang karena kesibukan sudah pulang dahulu. Padahal ada hal penting, simulasi. Itu penting sekali karena simulasi itu gambaran tentang aksi nyata kita. Real kita nanti. Nah. Jadi terima kasih untuk semua yang terus berpartisipasi. Kita tidak setiap hari bikin begini, Bapak Mama. Jadi tidak setiap hari kita mengorbankan waktu begini. Kita hanya paling 3 hari. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi pengetahuan, keterampilan yang kita peroleh, nilainya jauh lebih besar. Dari hari lain kita begitu lama waktu untuk hal-hal lain. Gitu. Kita hanya berjeri lelah di 3 hari. Saya rasa tidak terlalu soal sebenarnya bagi kita semua. Dan saya merasa bersyukur karena ini titik awal yang bagus. Partisipasi teman-teman 100% malah. Mungkin ada yang sedikit lari-lari, tapi saya melihat ini awal yang sangat bagus, kekuatan bagi saya. Saya sudah diskusi dengan Pak Wakasek tentang beberapa hal, karena ini kekuatan saya yang nanti akan kita. Yang penting teman-teman mau belajar. Saya ini tipe pembelajar, jadi yang penting teman-teman mau belajar, tidak minder dan seterusnya. Saya yakin Tuhan akan, hati saya tulus, hati saya lurus untuk bidang pembinaan pengembangan kompetensi teman-teman. Saya orang suka begitu. Saya tipe begitu. Saya tidak pernah sekikir ilmu. Saya mau orang lain bahkan lebih hebat dari saya lebih bagus.
Saya tipe begitu. Saya bukan tipe pemimpin yang tidak mau orang lain lebih hebat dari saya. Tidak. Saya kepingin nilai jual staf saya lebih tinggi. Saya jangan sampai pergi di tempat-tempat kegiatan banyak orang, baru mau buka laptop masih takut mau ini. Nah, saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya omong, maka kita akan punya program-program pengembangan kompetensi guru yang akan kita kemas secepatnya. Nah, ini janji saya untuk teman-teman. Tanpa Bapak Mama bayar, tanpa Bapak Mama mengeluarkan uang. Ilmu itu mahal, tetapi tanpa Bapak Mama mengeluarkan uang. Saya akan memberikan sentuhan anggaran untuk pengembangan. Tentang kegiatan kita hari ini. Ini real class. Teman-teman yang mendapat namanya ditentukan, itu sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan. Dari sekian banyak nama Bapak Mama disebut. Yang tidak disebut nama, kami tidak bermaksud apa-apa. Bahwa Bapak pikir katong son bisa. Tidak sama sekali, Pak Mama. Mari kita semua menaruh pikiran kita pada satu konsep, yaitu positive thinking. Ya, kita punya keterbatasan waktu, sehingga kita munculkan beberapa teman sebagai pilot project. Lalu jangan kita teman kita tampil di real class, kekurangan kita semua menjadi observer bagi teman kita. Lalu ada kekurangan, kita bilang, nah itu toh, waktu percaya itu dong, pikir katong son bisa. Terakhir apa? Oh no, jangan pernah ada pikiran gitu, Bapak Mama, tidak boleh. Kita semua berbicara pada format positive thinking. Teman-teman yang tampil tidak perlu terbeban, bermain level nyaman, bermain dengan bebas, gitu ya, level nyaman, eksplorasikan kompetensi teman-teman apa adanya. Gitu. Tugas saya kasih tahu hari ini, teman-temanku mengajar adalah saya melakukan observasi penilaian kelas. Ini resmi. Ini resmi, teman-teman. Jadi beberapa yang tampil itu dinilai hari ini. Saya sudah siapkan gambar observasi kelasnya dan akan dinilai. Dinilai dari cara teman-teman memulai, cara berkomunikasi dengan siswa, cara membangun keaktifan siswa, motivasi belajar siswa, cara mengajak siswa agar dalam situasi begini merasa gembira mengikuti pembelajaran, dan seterusnya. Mengemas pembelajaran supaya menarik, menyenangkan bagi siswa. Nah, ini semua ada dalam instrumen penilaian saya hari ini. Tapi itu tidak boleh jadi beban. Itu normatif, standar normatif, gitu ya. Standar normatif yang harus saya laksanakan. Tapi teman-teman maju saja hari ini, itu adalah nilai plus yang tidak bisa ditawar. Itu nilainya tidak bisa ditawar. Kesediaan hati untuk tampil hari ini, itu nilainya jauh lebih besar dari sekedar angka-angka atau daftar checklist di lembar observasi. Kenapa? Karena teman-teman telah menjadi suatu peletak dasar model pembelajaran yang kita kembangkan di SMP Negeri. Terkait dengan itu, kita kembali ke roh kegiatan kita. Roh kegiatan kita adalah memadukan PowerPoint dan Kahoot. Memadukan, saya tegaskan ya, memadukan PowerPoint dan Kahoot. Artinya, gambaran teman-teman sebentar hadir di kelas, real class adalah, apakah teman-teman memadukan dua
metode pembelajaran, media pembelajaran interaktif ini atau tidak? Bagaimana dengan kuis yang di narasumber pertama sampai itu adalah pelengkap karena beliau sampaikan PowerPoint ininya. Itu tidak ada pun tidak soal. Tapi kuis itu bermain di format kegiatan kita adalah kuis itu dimainkan dalam versi aplikasi Kahoot. Karena itu yang akan dinilai dan akan diunjuk kerjakan. Gitu. Jadi dua materi itu, ya. Saya yakin teman-teman sudah menyiapkan itu. Dan yang berikut, catatan tentang real kelas kita hari ini adalah tidak boleh ada siswa di sekitar teman-teman mengajar. Masa kita mau mengajar virtual tapi di samping ada siswa? Kan tidak bisa. Siswa mengikuti kelas itu secara virtual. Siswa mengikuti kelas secara virtual. Oleh karena itu, jika di situ ada 10 laptop, maka 10 siswa yang duduk di hadapan laptop Bapak Mama. Jika di situ 5 siswa itu yang duduk di hadapan laptop. Lalu Bapak Mama hanya sebagai, tapi Bapak Mama jangan ini, karena ini direkam. Kegiatan kita ini live ini, direkam. Makanya tadi Ibu Host tadi lupa ingatkan ya, teman saya juga ditegur oleh beliau, kita mungkin ada aktivitas lain, kameranya tolong dimatikan. Karena itu misalnya minum atau makan, dan sampai lupa kamera dimatikan, akhirnya terekam. Tadi Ibu Host mungkin lupa sampaikan penegasan itu. Jadi kalau makan atau minum kebetulan ini, kasih mati videonya. Tapi sebentar itu siswa yang di situ. Kita membayangkan bahwa siswa itu ada di rumahnya masing-masing. Dan dia ada di depan laptopnya, dia mendengar gurunya mengajar di dunia maya, di dunia virtual. Gurunya ada di tempat lain, dia ada di tempat lain, kemudian mengikuti pembelajaran. Ya, Bapak Mama boleh ikuti, mungkin laptopnya kasih siswa ini, Bapak Mama yang lain mungkin HP-nya di ini, silakan ikuti dari HP Bapak Mama dilihat di tempat yang lain, walaupun duduk dekat situ. Walaupun duduk sama-sama di situ, tapi muncul ada Bapak Mama di tempat lain. Bukan di belakang, guru siswa di depan, tapi di belakang ada guru, ada berdiri. Itu berarti kacau acara kita. Ini live loh. Jadi Bapak Mama bisa ikut dengan HP, duduk di ini. Jadi hadir di layarnya, Bapak Mama ikut kegiatan ini, teman-teman mengajar, tetapi Bapak Mama ikut secara virtual juga. Ini gambarannya. Karena itu logikanya, guru mengajar di titik di mana tidak boleh ada siswa di situ. Sehingga dia tidak terdengar langsung oleh siswa karena ada jarak 5 meter. Adson boleh. Gitu. Itu gambarannya. Makanya kemarin pikiran kita adalah kalau di sekolah itu tidak ada siswa, tidak ada konsentrasi siswa di situ, maka guru yang mengajar dia berada di titik sekolah. Dia berada di titik sekolah. Sehingga tidak ada dia mengajar bebas di situ, tidak di samping dia 10 meter ada siswa di situ. Mendengar langsung. Itu tidak boleh. Itu sebentar real kelas kita akan bermain begitu. Karena siswa kita dalam kondisi keterbatasan toh,
Jadi kenapa kita buat begitu? Titik kumpul juga, tapi mereka ikut virtual. Ya, jadi ini gaya virtual, kita membiasakan anak-anak kita dalam, walaupun kita setting dengan mengikuti karakteristik satuan pendidikan kita tidak bisa hindari. Tapi kita harus mandirikan siswa berada di layar virtual masing-masing. Jangan sampai gurunya ada ini. Kita harus siasati, minimalisir ini kondisi. Nah, kita siasati dengan hikmah. Jadi caranya begitu. Jadi guru mengajar silakan ada di ini karena fasilitas kita terbatas, siswa kita fasilitasnya terbatas. Kita panggil ke titik kumpul, tapi mereka tetap belajarnya secara virtual. Kita hanya fasilitasi mereka dengan dan akses internet dan laptop, perangkat laptop yang kita punya. Jadi kalau kita guru tetap ikuti, tapi dengan hadir di dunia virtual juga, bukan langsung dengan anak-anak kita, bukan. Konsep virtualnya memang benar. Di guru yang mengajar mungkin silakan bisa bergerak di posisi di mana ada jaringan WiFi dan tidak ada siswanya. Itu saja penjelasan teknisnya. Oh ya, lupa satu, ada monitoring dan evaluasi, instrumen monitoring dan evaluasi. Akan di-share juga di Google Classroom, Silakan teman-teman nanti mengakses monitoring, lembar monitoring dan evaluasi. Teman-teman wajib mengisi dengan cara checklist saja, sesuai dengan kondisi real. Setelah checklist nanti dapat NA-nya. Ya, dia hanya daftar checklist ya tidak pakai skala rentang. Dia ya tidak. Jadi nanti ya tidak. Ada catatan, tuliskan catatan di kolom catatan. Lalu di bawah jumlah ya-nya berapa, nilainya berapa, nanti dibagi. Gitu. Dibagi dan dapat nilai kategori kualitatifnya apa, A atau B dari kegiatan kita ini. Dari sikap saya sebagai CKS yang melaksanakan tugas. Jawab saja apa adanya. Apa adanya sesuai dengan apa yang keadaan yang Bapak Mama temui di lapangan yang alami sampai detik hari ini. Saya harus saya harus kelola instrumen itu, dan pukul 23.00 paling lambat saya harus upload analisis hasil instrumen ke pengajar. Karena itu Bapak Mama isi habis harus di post. Nanti baru secara teknis Ibu Devi menjelaskan kepada teman-teman, sehingga betul-betul Google Classroom itu dimanfaatkan sebagai wadah aktivitas belajar kita. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan diri. Selamat ke layar real class yang sudah disiapkan oleh tim kerja kita. Selamat berjuang. Sekali lagi, Anda tampil di real class, Anda sudah satu langkah maju depan. Dan teman-teman menjadi pilot project bagi kita semua, termasuk saya. Selamat berproses hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya yakin yang terbaik kita akan buat untuk peserta didik kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Jika ada kata kalimat saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Siap, Ibu. Mohon maaf Ibu Apri, mungkin agak sedikit terganggu pada videonya. Ibu Apri.
Ya, Ibu Devi, Ya, bagaimana Ibu? kamera saya, video saya tidak bisa diaktifkan dari hari pertama. Laptopnya mungkin yang bermasalah, jadi videonya tidak bisa diaktifkan. Tidak bisa masuk begitu. Memang videonya aktif tapi Ya, kameranya. Ya. ya kameranya Ibu, ini wajah yang cantik itu tidak terlihat ya Ibu. Jadi saya minta izin dulu bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, apakah bisa dilanjutkan atau kita ganti laptop dengan teman guru yang lain biar tampilan wajah yang cantik itu juga bisa terlihat. Kalau bisa ganti lebih baik toh. Oke, Lebih Bapak. baik, tapi nama akunnya disesuaikan. Ibu April ya. Kira-kira bisa tidak? Kalau gitu Ibu Apri, saya ganti dulu dengan Ibu Rosalia. Ibu Erna? Oke, Ibu, bisa. Ya, Ibu Erna sudah siap Ibu? Oke, saya karena hal teknis di situ Ibu Vera masih membantu Ibu Apri, saya serahkan kepada Ibu Erna. Kesempatan ini Ibu Erna silakan. Ya, saya setelah Ibu April. Oke, baik. Siap. Oke, Ibu Rosa Wolo sudah? Atau bagaimana Bapak, kita lanjut saja dengan Ibu Apri, tidak apa-apa. Ini wajahnya tidak terlihat tapi nama akunnya ada ya, Bapak. Maksudnya yang lain belum siap. Bukan belum siap Bapak, mungkin ini karena Ibu Apri sudah. Ibu Vera lagi bantu setting Ibu Apri punya. Ibu Ros kayaknya jaringan Bapak. Ibu Ros. Mohon izin Ibu Host. Ya. Saya soalnya materi yang akan dipaparkan dan kuis yang sudah disiapkan itu sudah disetting pada laptop Ibu April sendiri, sehingga kalau kita mau ganti lagi laptop itu butuh waktu Ibu. Jadi bagaimana kalau misalnya kamera dari Ibu April dipinjam laptop dari teman seperti laptop saya, kemudian Ibu April mempresentasikan dengan laptop Ibu sendiri dengan bantuan kamera dari saya. Bagaimana? Bisa tidak? Boleh Ibu. Terima Boleh, kasih. kreatif itu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu untuk masukannya. Silakan Ibu Apri, mohon izin, silakan melanjutkan. Bisa semua. Tes. Bapak, Ibu Koordinator, bagaimana suara saya sudah terdengar? Halo Ibu Koordinator, saya tidak bisa memulai. Siap Ibu Apri, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali melalui pembelajaran virtual
mata pelajaran prakarya. Ya. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran prakarya, ya, kelas 7. Baik, maaf Ibu Moderator, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, Bapak, silakan. Ulang, Kak, ulang. Oi. Ibu April. Oh ya, sudah Ibu Moderator, sudah. ya. Sudah. Baik anak-anak, hari ini kita belajar mengenai budidaya tanaman sayuran, ya. Sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu, ya. Anak-anak sering makan sayur di rumah? Sering. Sayuran apa yang kalian sering konsumsi di rumah dalam hari? Ya, sayur kangkung, sayur putih atau biasa disebut dengan sayur apa? Sayur putih itu? Sayur sawi namanya. Selain sayur kangkung sama sayur sawi, apa lagi? Sayur bayam. Iya, sayur bayam. Terus apa lagi? Sayur kol. Iya, sayur kol. Nah, kalian sudah menyebutkan satu persatu sayuran yang kalian konsumsi setiap hari. Nah, kalau kalian sering mengkonsumsi sayur setiap hari, Ibu mau tanya dulu, manfaat kalian mengkonsumsi sayur itu apa? Kira-kira? Ayo, ada yang bisa menjawab? Supaya untuk kesehatan mata. Iya, supaya mata sehat. Apalagi? Kesehatan tubuh. Ya, untuk kesehatan tubuh. Ada lagi? Vitamin. Ayo. Halo. Untuk apa lagi, Nak? Vitamin bagi tubuh. Vitamin bagi tubuh. Yang paling tepat apa kira-kira? Dari apa, Nak? Untuk Menambahkan gizi. menambahkan gizi. Gizi apa yang ditambahkan? Yang paling tepat apa kira-kira, Nak? Ayo, yang sering konsumsi sayur apa? Coba. Manfaatnya adalah
melancarkan pencernaan dalam tubuh kita. Ya, jadi itu adalah manfaat dari sayuran, ya. Ketika kita mengonsumsi sayur. Baik, Ibu ada siapkan kuis, ya, pretest untuk kita sebelum kita masuk pada materi, ya, sebagai pengenalan awal atau Ibu mau mengetahui kemampuan kalian, ya, sebelum pembelajaran dimulai. Sebentar ya, Ibu bagikan dulu. Baik Ibu moderator, mohon izin karena pembukaan link dari kuisnya lumayan ribet, jadi sebentar saja terakhir. Kita masuk saja materi ya, Ibu moderator, mohon izin. Baik, baik Ibu April, silakan. Baik anak-anak, tadi kita belajar tentang budidaya tanaman, ya. Jadi sayuran itu merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya itu merupakan usaha untuk menambah, menumbuh, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak bertambah banyak. Ya, anak-anak, berikut adalah contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Ya, yang pertama daun. Ya, ada daun kangkung. Contohnya di situ ada, selain daun kangkung ada lagi ya. Seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Kemudian ada tangkai daun. Tangkai daun itu di sini ada contohnya. Anak-anak bisa lihat di slide. Halo? Ya, ada contoh daun seledri. Ya. Kemudian umbi lapis itu ada contohnya yaitu bawang merah. Ada dari biji, contohnya kacang hijau dan lain-lain. Kemudian dari umbi. Umbi itu ada wortel ya, yang setiap hari kita konsumsi. Kemudian bunga ya, ada kembang kol dan brokoli.
Lalu buah, ada buah tomat yang cantik sekali warnanya. Kemudian ada batang. Nah, batang sayuran yang kita manfaatkan batangnya itu adalah asparagus. Ya, ini contohnya. Iya, seperti ini. Kemudian selain contoh-contoh tersebut tadi, berikut Ibu akan tampilkan contoh tanaman sayuran. Ya, ada bayam merah, ada kangkung, kemudian ada kacang almond, kemudian ada sawi, ya. Lalu kita masuk pada produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, itu ada bahan, ya. Dalam bahan itu ada benih atau bibit, ya. Contoh, ada benih cabai, benih terung, ya, dan lain-lain. Kemudian ada pupuk. Yang kedua pupuk, ya. Kita siapkan pupuk untuk membasmi hama penyakit yang ada di tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada pestisida. Ya. Kemudian kita masuk pada media tanam. Ada yang namanya media tanam organik dan anorganik. Ya. Kalau media tanam organik, kalian tahu apa artinya? Organik itu apa, Nak? Ada yang tahu? Bahan dari alam. Ya, good. Alam, bersifat alami, ya. Contohnya di situ, lihat kalian sendiri bisa melihat di slide ada arang sekam, ya. Kemudian ada kompos. Lalu ada sabut kelapa, ya. Jadi sabut kelapa bisa dijadikan pupuk alami. Kemudian yang keempat media tanam, ya. Tadi yang pertama organik, yang kedua anorganik. Kalau organik tahu tidak? Apa itu organik? Bahan buatan yang dibuat manusia. Bahan buatan yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi organik, anorganik, ya, yang dibuat oleh manusia dan tidak bisa diuraikan, ya, butuh waktu yang lama sekali. Contohnya di situ ada, ya, yang pertama ada gel atau hidrogel. Kamu tahu apa itu gel atau hidrogel? Bahan kimia. Iya. Gel atau hidrogel itu dia dalam ini bentuknya kristal, ya. Bentuknya kristal polimer namanya. Jadi gel ini menyerap air dan menyimpan air untuk tanaman yang akan dimasukkan di dalamnya, ya. Iya, untuk berkembangnya tanaman. Kemudian yang kedua ada pasir, ya. Bisa digunakan pasir dalam media tanam bahan anorganik. Lalu ada pecahan batu bata. Ya, itu juga bisa dijadikan media tanam anorganik, ya. Kemudian ada spon atau florafoam, ya. Ini. Biasanya spon ini dipakai oleh orang yang membudidayakan sayuran untuk menanam benih, ya. Jadi menggunakan spon ini. Kemudian ada vermikulit dan perlit, ya. Vermikulit dan perlit itu adalah media anorganik steril, ya, yang dihasilkan dari pemanasan potasium dan kalsium. Ya. Kemudian kita masuk pada alat-alat dalam membudidayakan tanaman sayuran, ya. Kalian lihat di slide ada skop, ada garpu, ya, garpu tanah maksudnya, bukan garpu untuk makan, ya, bukan. Iya.
Di situ ada alat pengolahan tanah, ada garpu, ada skop, dan ada cangkul. Kemudian alat pemeliharaan tanamannya ya berupa gembor, kemudian koret dan sprayer ya. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama ada pembibitan ya. Jadi kita siapkan bibitnya dulu ya, bibit sayuran yang mau akan kita budidayakan. Kemudian siapkan media tanahnya. Lalu kita menanam, kemudian pemeliharaan setiap hari sehingga dia bertumbuh. Kemudian ketika dia besar, kita panen dan selesai memanen atau pasca panen. Iya. Kemudian di sini akan ditanam dan peralatan. Yang ketiga, tahapan budidaya tanaman. Di sini Ibu akan tampilkan contohnya ya. Kalian lihat sendiri. Di sini contoh hidroponik sistem Wix atau sumpu dengan ember ya. Jadi di situ disiapkan kokopet sama arang sekam itu disatukan, lalu kalian lihat anak panah, kemudian siapkan bibit cabai yang sudah siap dipindahkan, kemudian masukkan bibit tanaman itu dan itu masukkan media tanam ke dalam pot ya, itu. Jadi seperti itu tahapan budidaya tanaman sayur dengan menggunakan sistem hidroponik ya. Iya. Lalu yang berikut, alternatif budidaya tanaman sayuran. Dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya, atau memadukan dan mencampur media tanam dengan posisi tertentu. Contohnya adalah teknik hidroponik dan vertikultur ya. Vertikultur, ya, sorry. Baik. Kemudian alternatif media tanam. Yang pertama ada sabut kelapa tadi ya, alami. Kemudian bisa menggunakan ijuk juga. Lalu bisa menggunakan kerikil. Bisa menggunakan arang dan zeolit serta air. Ya, itu alternatif media tanamnya. Kemudian bahan alat dan teknik hidroponik secara sederhana. Ya, di sini ditampilkan ada bahan dan alatnya ya. Yang pertama ada benih tanaman sayur, nutrisi hidroponik, lalu media tanam, kemudian tempat persemaian, wadah media, kemudian wadah larutan nutrisi, penyimpanan serta alat pengukur pH dan TDS meter. Jadi teknik hidroponik itu dengan memanfaatkan air ya, tidak menggunakan media tanah dia. Jadi hidroponik itu menggunakan memanfaatkan air, ya, tidak menggunakan tanah. Lalu kita masuk pada tahapan budidaya hidroponik ya. Tahapannya sebagai berikut. Sama tadi ya, pembibitan, persiapan larutan nutrisinya, kemudian penanamannya dan perawatannya serta panen ya. Lalu alternatif wadah tanam. Iya, ini kalau kita menggunakan hidroponik ya, ada bambu kita bisa pakai untuk menanam. Ada pipa paralon ya, juga ada kaleng bekas untuk dipakai ya. Kemudian ada contoh tahapan budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik ya, seperti ini ya contohnya. Kalian bisa melihat itu dikasih tinggi ya, di atasnya itu ada styrofoam ya, kemudian dikasih lubang ya, ini dikasih lubang, lalu di bawahnya dialiri air ya, ya ini dikasih itu sumpu, nanti akarnya ya berkembang di dalam air ini. Jadi tanamannya berkembang ya, semakin tinggi semakin besar ya, sehingga sampai bisa dipanen. Lalu masih tentang contoh tahap sayur dengan sistem hidroponik ya, di situ ada tadi Ibu sudah jelaskan di depan tadi, ada hidroponik sistem Wix
atau sumbu dengan ember itu ya. Baik. Iya. Berikutnya kita masuk ke kuis ya. Di sini kuis 2 nomor ya, sebagai contoh saja. Nah, ketika kita bermain di kuis ini ya, ketika kalian mengklik ya pilihan yang salah atau optionnya salah, nanti akan keluar emoticon ya, sedih atau menangis ya. Kalau jawabannya benar berarti emoticonnya ya. Baik, Ibu mau bertanya dulu ya. Nomor 1, dengar baik-baik. Tanaman sayuran yang diambil manfaatnya pada bagian bunga adalah A. wortel, B. brokoli, C. singkong, D. asparagus. Brokoli. Ya, baik. Kalian menjawab brokoli. Coba Ibu mengklik ya. Ya. Dengar? Saunya dengar? Dengar. Iya, seperti itu. Lalu yang kedua. Salah satu contoh tanaman sayur yang dimakan daunnya adalah A. pakcoy, B. wortel, C. tomat, D. bawang. Bawang. Pakcoy, Ibu. Pakcoy. Pakcoy. Di bawang ya. Pakcoy, Ibu. Pakcoy. Salah, kalau bawang salah. Oke, ada yang menjawab pakcoy. Coy. A. Oke. Baik. Terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Dan sekarang kita masuk ke kita main game. Baik. Semua siapkan handphonenya, Nak, ya. Handphonenya disiapkan. Sudah siapkan handphonenya? Pandin dan bayinya. Ya, baik anak-anak, sudah siap? Ya, baik. Sekarang kita akan masuk dan coba anak-anak perhatikan di layar komputernya dan ikuti perintahnya ya. Ya, sambil sementara loading ya. Sudah? Ya, lihat di layar komputernya ada kalian klik masuk di Google. Sudah? Masuk di Google, ketik www.kaho.it. Oke. Kemudian masukkan PIN-nya. PIN-nya ini yang 2591851. Cepat. Waktunya terbatas ya. Jawabnya nanti cepat. Belum muncul di layar ini screenshot, share screen. Oh, belum muncul di layar. Baik, sebentar. Saran saya kalau lewat link ini agak sulit, langsung dari Google. Oh, dari Google langsung. Dari nanti masuk ke yang seperti kemarin saya praktikkan. Iya, Bapak, siap-siap. Iya.
sambil menunggu ya. Buka dulu Google-nya. Jadi sudah ada, jadi nanti kalau sampai pada titik itu share screen yang di Google itu. Itu saya lihat kuisnya sudah aktif itu. Saya dengar bunyi musiknya. Iya, Bapak. Nah, coba mati. Tutup share screen yang ini. Tutup share screen yang ini. Kalau sudah ada dibuka di Google, tutup share screen yang ini, nanti share screen berikut tampilkan yang itu. Stop share screen yang ini dulu. Stop share screen yang ini dulu, ya. Oke. Masuk, kalau dia sudah terbuka di Google-nya, maka masuk share screen untuk tampilkan yang itu, yang kahot itu. Terima kasih, Bapak. Yes. Ah, ini baru benar. Sudah tampil anak-anakku sekalian. Maaf terlambat ya. Itu mainnya Lama. begitu. Baik, sudah? Ya, makannya ketik yang ini www.kahot.it. Kemudian masukkan PIN-nya. Tulis nama. Oke, Lala Mautang sudah masuk. Ruth Florencia, Angelica Manik, Julio Arianto. Good job. Tamar Ginakama, Marsha, Dini Kase. Angelica Manik. Ayo yang lain. Ayo. Yunita Dolu. Aurora. Sasha. Yang lain ayo. Sudah? Sudah semuanya? Tidak ada lagi yang mau masuk? Oke, Cahyani. Sudah? Viola Hina sudah masuk. Yustri Manileti. Indri Manafe. Rain, hujan ya. Enggak. Tadi Wafri enggak sekali. Taek sudah masuk. Glenn Lasi. Oke. Tutup ya. Kita mulai gamenya ya. Maria dan teman-teman sudah? Maria Raja Benga.
Oke, nah, oke. Kita mulai ya. Siap-siap, konsentrasi. Play. Sudah selesai. Ini pilihan benar atau salah? Sayuran adalah bahan pangan asal tumbuhan yang mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar. Benar atau salah? Klik salah satu di HP. Klik salah satu. Kliknya di handphone ya. Kliknya di Sesuai handphone. warna yang ada di dalam jawaban true or false. Ya, 15 yang benar. Oke, next. Ya, yang memimpin saat ini Tiara. Sayuran berbentuk daun yang dimakan mentah disebut sebagai kudapan. Benar atau salah? Cepat. Benar. Itu guru siapa itu yang punya suara tuh? Oke, 12 benar ya. Next. Ya, Tiara Taek masih memimpin. Berapakah kandungan protein yang terdapat dalam sayuran brokoli? A, ini pilihan A, B, C ya. A 2,4 gram, B 2,5 gram, 1,5 gram, dan 6 gram. Manakah yang paling benar? Ayo, ayo. Iya, yang benar 10. Yang benar adalah 2,5. Iya. Yang memimpin adalah Angelica Manik. Next. Nomor yang berikut. Jika kita sering mengonsumsi sayuran, apakah manfaatnya bagi tubuh kita? A. Tetap semangat. B. Menjaga kesehatan saluran pencernaan. C. Cepat besar. Dan D. Agar kuat. Ayo, gampang. Bukan menjadi. Oh, menjaga tuh. Oke, 15 yang benar ya. Satu orang yang benar. Baik. Oh ya, 15 orang. Jadi jawabannya adalah menjaga kesehatan saluran pencernaan. Yang memimpin adalah Dini Kase. Ya. Next. Salah satu jenis tanaman yang dibudidayakan adalah padi, cabai, sayur, atau jagung. Gampang kok. Tadi baru kita belajar ya. Padi masih bisa. Jawabannya adalah Padi. yang benar 8. Ya, 8 orang ya. Jadi jawabannya adalah sayur. Next. Oke, ini adalah peringkatnya ya. Di juara 3 Aurora, kemudian juara 2 Marsha, dan juara 1 adalah si Dini Kase. Ye, tepuk tangan buat Dini. Iya. Buat Dini Kase hadiahnya adalah sayur kangkung ya. Sayur kangkungnya menyusul ya. Baik. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian untuk partisipasinya pagi ini. Selamat ya. mendapatkan Baik, surga. sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sehat. Terima kasih.
Stop share screen-nya. Pak. Stop share screen. Let's stop share screen.